Saya belum mau record ya. Pakai apa? Teknik-teknik di ini ya. Teknik lab basah sama in silikonnya itu pakai beberapa software online atau yang kita download juga bisa. Itu caranya. Jadi kalau mau tekniknya itu ada teknik yang lab basah, lab kering. Kalau teorinya ya seperti ini di bidang forensik. Type of crime which forensic biochemistry needed: murder, assault, and rape. Legal cases yang saya ceritain yang di pengadilan itu legal cases, forensic toxicology, disaster victim investigation. Kan kalian lahir itu 2004. 2004 itu ada tsunami Aceh Desember ya, kalian masih bayi kan? Ya itu kan banyak yang ke bawah sama arus gelombang. Nah itu kan harus dicocokin sih, yang bisa dicocokin sampai tenggat waktu tertentu, karena kan jasad kalau didiamin kan makin hari makin bau, karena nggak mungkin lemari es dibawa ke Aceh. Sama public health concern, disease outbreak itu kayak COVID-19 itu di analisa pakai forensik. Itu virusnya dari mana? Virus punya DNA kan? Nggak punya, virus tidak punya DNA tapi punya RNA. Tapi melalui teknik reverse transcript PCR itu bisa jadi cek DNA. Dicari itu sumbernya dari mana, jadi tahu udah dari Wuhan, Cina. Outbreaknya dari mana, tapi tidak, sejauh ini saya tidak membaca atau menemukan itu si virus COVID itu di Wuhan-nya berasal dari lab kah? Dari apakah? Jelas nggak? Ada yang jelas nggak si COVID itu awalnya dari mana? Nggak tahu juga kan? Ya sih. Nggak pasti, nggak ada itu yang men-state dengan jelas di WHO gitu kalau COVID-19 itu memang dari kelelawar kan, atau memang dari laboratorium juga. Tidak tahu dan jadi tanda tanya. Nah, tekniknya sudah jelas: DNA fingerprinting, profiling, PCR pasti, short tandem repeat. Ini analisis STR itu jadi DNA itu ya kan dari itu urutannya tuh kadang ada yang sama, ada pola itu yang utama. Jadi pola kita sama pola orang tua kita itu pasti ada yang sama. Ya makanya kita jadi anaknya ya. Karena kan kromosonya satu dari ibu, satu dari ayah. Ini biasanya untuk menyocokin dengan apa tidak ada. Sama analisis enzymatic activity and blood type markers. Aktivitas enzim. Kadang kan ada yang mati lepas di alat terbuka. Kita bisa tahu nggak dia mati karena digigit ular atau digigit serangga? Yang bisa kita identifikasi pertama adalah luka gigitannya bentuknya gimana. Yang kedua, kalau memang ini serangga, luka khas serangga, panggil entomologi forensik. Jadi ada forensik yang khusus tentang serangga. Jadi kalau serangga apa aja sih bisa sembuh. Kalau bukan, kita panggil biochemist. Karena kebanyakan kasus kematian digigit hewan itu selain rabies ya, ini yang punya bisa selain rabies lah. Itu biasanya bisanya itu mendenaturasi enzim atau protein enzim. Banyaknya enzim ya. Kalau misalnya ada bisa mana ya yang bisa ular yang bisa membuat darah itu membeku juga ada. Nah itu kan diperlukan biochemist karena matinya itu berbeda dengan yang darah membeku atau yang enggak,
dari penampakannya kan jenazah itu awalnya masih ada merah-merah, masih ada darah 1 jam pertama. Kemudian kan jantung sudah berhenti memompa. Sejam 2 jam, 3 jam itu darah akan terkonsentrasi di bawah karena kan gravitasi. Makanya jadi pucat kan, tidak ada ya rasanya ada darahnya kan tidak ada, karena darah terkonsentrasi di bawah. Kalau meninggalnya tergantung berarti terkonsentrasi di tangan sama kaki. Kalau meninggalnya terlentang berarti ya di bawahnya bagian bawah jenazah itu. Nah kalau misalnya ada kejahatan, pernah ada kejahatan ini seolah-olah bunuh diri, padahal dia dibunuh, itu sering. Jadi kayak udah meninggal tapi dikasih luka sayatan. Nah pertama-tama kita harus tahu kalau meninggalnya baru kan masih ada darah di sini sejam 2 jam. Kalau meninggalnya udah lama di muka itu tidak ada darah, udah turun semua. Kalaupun di sini ada sayatan, kita bisa tahu itu meninggalnya jauh lebih lama, 6 jam sebelumnya. Walaupun di sini kan darah keluar, tapi kan darah keluar itu nggak langsung habis semua ya. Kalau pucetnya udah pucet banget, terus udah kulitnya rusak, berarti meninggalnya lebih lama. Nah, seperti itu. Jadi ya jangan juga ya kalau kalian datang takziah ya. Nah ya, itu kan kamu suka perhatiin gak jenazahnya? Kalau saya kadang-kadang perhatiin ya. Jadi ada yang pucetnya itu kan beda-beda. Jadi ada yang misalnya meninggalnya di rumah nggak dibawa ke rumah sakit itu masih kayak tidur pulas ya sejam 2 jam. Tapi misalnya kalau meninggalnya di rumah sakit kan, kalau di rumah sakit harus melalui proses-proses tertentu ya sampai dibawa pulang, dipastikan dulu meninggalnya 2 jam gitu kan. Sampai rumah ini udah pucat semua ya, pucat pasti. Itu kita bisa tahu dari situ. Terus kayak ada yang keluar darah dari lubang-lubang itu berarti dia terkena pukulan. Saya agak kejahatan ya, meninggalnya keluar darah dari lubang-lubang itu berarti dia terkena pukulan yang memecahkan memecahkan pembuluh darah yang besar. Kalau yang kecil itu hanya lebam-lebam aja. Jadi bisa keluar darah. Nah, itu kan harus diketahui dari mana, dari forensik. Tapi misalnya kalau si jenazahnya nggak bawa KTP, pusing juga ya. Ya itulah kita tugasnya di situ nyocokin ini tuh punya siapa, badan ini tuh punya siapa. Makanya kalau dengerin podcast di YouTube itu seru kan ya tentang forensik yang dokter Stefan itu ya. Karena dia kan melakukan setiap waktu ya, biasanya memang di samping harus punya juga modal mental yang tinggi. Kalau mentalnya ya begitu, ya nggak mungkin lah karena ini tuh spiritual sama fisik. Kalau di spiritualnya kan pasti ada korin. Jadi kan datang ada korin ngikutin. Jangan lupa. Kalau dari segi fisiknya ya jenazah aja, nah itu kan harus kuat tahan dari sisi itu. Karena kadang misalnya si detektif atau si penyelidik itu nyari bukti, nggak ketemu nih pemecahan kasusnya gimana? Karena dia itu dapat bisikan apa gitu ya, terus oh iya di sini gitu. Karena ada yang kayak gitu ya, kalau saya baca ya. Ternyata memang ada sini spiritualnya juga. Jadi memang sebaik-baiknya menutupi kejahatan pasti akan terbongkar. Begitu pengantarnya. Nah ini ya video example-nya kentang dibunuh sama kentang. Udah gitu ini teh. Oh udah cuma 8.
Begitulah ceritanya pendahuluan tentang. Nah, saya kan kasih tugas pendahuluan ya tadi ya, nonton film, lumayan lah. Jadi pada saya suruh nonton The Conjuring, The Autopsy of the Legend itu silakan tonton. Ya waktu ada kan lagi weekend ya, terus saya juga harus nonton nanti ya. Nanti di foto aja bagian-bagian rumahnya di mana. Konon film ini tuh memang menggantung akhirnya, jadi tidak diketahui dia meninggalnya itu akibat apa. Jadi mari kita identifikasi luka-luka yang ada pada tubuhnya sebagai pengantar dari mata kuliah. Nah setelah itu akan ada tugas-tugas lainnya. Karena kita banyaknya studi kasus ya. Kalau mau teori itu panjang teorinya ya. Ada kayak kalau kamu tahu di luar negeri itu biokimia kan jurusan sendiri. Jadi tidak cukup hanya satu mata kuliah pilihan hanya itu ada beberapa tahapannya. Jadi kita nggak sampai ke teori yang sejauh itulah, lebih ke praktikalnya gimana, analisisnya pakai secara biokimia pakai apa yang dianalisis, kesimpulannya bagaimana. Nah itu pertama film yang tadi saya kasih tadi, yang kedua nanti ada tugas mandiri juga. Mungkin kan banyak, kamu tahu SIS, CSI, tahu kan? Film-film yang mengungkap kejahatan. Nah, kalau kita minta kasus kepolisian juga kan kasih itu ya. Nanti tugas selanjutnya mengungkap dari film itu ada apa aja. Nah, yang bisa dikerjakan oleh orang biokimiawan. Bagaimana tekniknya. Dan nanti ada lagi UTS-nya mungkin membacakan suatu kasus. Jadi sistemnya di mata kuliah ini pertama pertemuan pertama kontrak kuliah, kedua pendahuluan, ketiga mungkin biomolekulnya ya, teknik biomolekulnya. Nah nanti di pertemuan keempat itu ada kuis. Kuisnya itu untuk CPMK 1 itu tentang teori biomolekulnya itu harus lulus kan. Saya kasih di kuis. Nanti selanjutnya tentang kayaknya minggu kemarin ya sudah ada serologi, ada toksikologi, ada apa gitu. Itu nanti jadi ada yang jadi nilai UTS, ada yang nilai tugas. Jadi UTS-nya nggak mesti pertemuan ke-8. Kuis tugas saja sampai puas. Ya gitu. Jadi menghemat masa kalian dalam menghafal. Karena kelas kalian. Tapi tidak ada ini ya, kecuali kalau kalian punya kenalan di Wakmani. Saya sendiri tidak mau. Dulu kakak kelas kan memang ini PRS, tapi saya juga tidak mau ya masuk ke ruang forensik ya. Jadi tidak ada studi tour. Amal dirasat tidak ada, tidak mau bisa ya. Begitu. Kita kuliah cuma sejam ini teh. Tunggu, ada lagi nggak yang bisa saya kasih ya? Sejam aja. Nggak seru cuma sejam. Oh, Jeno ini tim petugas lainnya seperti ini tidak ada kecuali film.
Apanya? Oh, warnanya bisa dilihat. Bisa, tapi kalau misalnya 100% jadi abu ya nggak bisa ya, kalau 100% jadi abu. Tapi kalau misalnya sebagian kecilnya masih ada yang belum menjadi abu, itu selama masih ada jaringan, berarti masih ada sel, masih ada sel, masih ada jaringan. Tapi kalau udah jadi abu kayak namanya juga abu ya. Bisa susah, berarti pendekatannya nggak bisa dari biologi alam, nggak bisa dari biologi. Tapi kalau mayat yang tenggelam itu lebih, mayat yang tenggelam sama mayat yang tidak dikubur yang lebih gampang mengotopsi mayat yang tenggelam, karena kalau yang tergeletak itu aja banyak serangga sama mikroorganisme. Kalau di dalam air enggak. Kalau yang dikubur jauh di bawah tanah itu juga lebih aman. Makanya dalam 3 bulan itu masih ada yang diangkat lagi di otopsi ulang itu karena pembusukannya itu lebih lambat daripada yang tidak disebut. Makanya jenazah itu kan harus disebut. Karena kalau dikerubutin sama mikroorganisme sama serangga itu kan bisa membawa kolera. Makanya benar dikuburnya juga harus kedalaman 2 meter ya. Kita kan kedalaman 2 meter ya. Karena di dalam 2 meter itu bau tidak akan tercium, penyakit juga tidak akan terpapar, mikroorganisme yang betul-betul mendekomposisi juga berada betul-betul di dalam tanah, tidak keluar tanah. Benar-benar itu dari segi sainsnya itu memang betul. Tapi ada yang bisa pakai beton, pakai beton, adukan, itu jahat banget karena udah mati disiksa, dibunuh, ya paling kayaknya dikubur lah dengan sesungguhnya dia kan pakai dicor, pakai beton, ditutup, kebayang lah anaknya yang di bawah gimana tersiksa. Dekomposisinya tuh lebih bau dari yang tanah yang sudah pasti. Karena kalau tanah kan masih ada rongga udara masih ada, itu kan dekomposisinya nggak bisa kemana-mana ya udah deh. Ada proses pengomposan di situ, penguraian itu kan akan menaikkan suhu. Tetap aja nggak ketahuan sedikit suhunya gitu. Maka tahu juga pasti akan keluar sebaik-baiknya itu juga ditutupi kan selain ada yang member tapi ada yang udah tuh footprint tapi kan ada yang mati jadi ada reaksi tertentu yang bisa mengidentifikasi. Ada yang namanya jadi kan kalau dapat tapi yang versi yang lain nempel di penumpang walaupun ada yang di bersihin itu kan gini guys, secara psikologisnya kalau misal pelaku kejahatan membersihkan itu pasti dia buru busuk, udah hati nggak enak kerja. Kalau hati nggak enak kerjaan juga kata dia bersih-bersihnya, tapi kalau ditelit lagi kondisi nempel di kayu misalnya, lu bersihnya pakai apa? Kalau nempel di kayu itu
susah ya ada sih pembahasannya. Tapi kalau misalnya udah itu apa yang lain? Ya, makanya ada reaksi enzimatis khusus untuk mendeteksi fluida selain dan ada. Udah sangat sama ya. Apalagi yang tidak kekerasan seksual itu sebenarnya kan sisa sisa jadi ada kasus yang dia membunuh dia menyetubuhi mayat kan ada kan tapi kan itu gimana cara mendeteksinya seperti bersih dan bersih tetap ada ya dan itu tetap maka berarti kita bisa sebenarnya ya begitu ya jam berapa jadi harusnya kita jam 3 tadi istirahat dulu ya setengah jam apa tuh sholat tapi saya bablasin aja biar jam setengah 4-an itu bisa selesai. Saya juga udah pengen pulang. Gitu ya. Oh, tugasnya kapan? Deadline-nya? Minggu depan? Ya nggak apa-apa, dah cuman motoin aja. Motoin, nobar kan gimana nobar? Motoin aja kayak gimana lukanya terus kita identifikasi bersama-sama. Sebenarnya itu teh kenapa? Walaupun memang filmnya itu nggak happy ending. Apa slide-nya nggak bisa ke itu? Astagfirullahaladzim. Saya lupa share screen. Slide-nya nanti saya kasih aja lah. Ya gini nih, suka lupa. Nanti slide-nya saya kasih ya. Ini kan cuma pendahuluan. Nah, enaknya tuh ya kalau mau daring semua. Tapi kan biasanya sih kalau apa ini namanya MBKM ya, MKBM, saya lupa. Itu tuh boleh daring. Boleh daring. Karena ada yang dari luar. Nah, tapi himbauan terakhir hybrid. Kalau hybrid suka gini kalau nggak ada yang saya dari mana saya nggak lihat ini lagi ya. Nanti saya baru pendahuluan. Begitu, I'm so sorry. Ya pokoknya maaf ya. Saya minta maaf, sayanya lupa. Jadi yang penting inilah ya. Ada kok slide-nya dalam bahasa Inggris. Nanti saya kasih di deskripsi grup. Yang jelas minggu depan kita tugas pendahuluannya kita lihat bersama-sama penggunaan biokimia forensik di autopsi jenazah di film. Saya udah kasih ini filmnya ya, bareng-bareng. Udah segitu aja. Kita ketemu lagi berarti hari Rabu minggu depan insya Allah. Jam yang sama. Zoom-nya juga sama. Jadi Zoom-nya jangan dihapus-hapus. Bisa dipahami ya? Oke. Saya tutup ya, udah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.